kebaktian dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, juga pembacaan Pancasila. Pancasila bersama-sama. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk berjemaat. Kita bersyukur pada Tuhan saat ini bisa berbakti. Mari kita bawa hati kita datang pada Tuhan. Sebelumnya mari kita doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau hari ini Tuhan kebaktian minggu, Kau beri kesempatan kami bisa melaksanakan itu semua karena kemurahan Engkau. Biarlah kami saat ini menyiapkan hati kami untuk memuji, menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat saat ini siapkan hati kami, Bapa. Jauhkan pikiran-pikiran dari luar. Saat ini kami konsentrasi untuk berbakti pada Engkau. Kau berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, Tuhan, baik pemain musik, BLC, LCD, dan juga kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kami serahkan dari awal hingga akhir kebaktian ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sering terkasih, hidup ini adalah penyembahan. Mari kita pujikan pujian ini, kita bawa dalam hati kita. Hidupku adalah penyembahan, pujian dan syukur. Syukur ku bawa
Kita hanya datang pada Tuhan Yesus melalui penyembahan-penyembahan kita. Ternyata pada Tuhan, dunia tidak bisa menjamin apapun juga. Hanya Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Datang pada Dia saja selalu. Terima kasih Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan bagi Haleluya. Amin. Mari kita berlari menuju harapan di depan kita. Kita tinggalkan yang di belakang kita. Haleluya.
Kita sudah menyembah, tiba saatnya sebentar lagi kita mendapatkan firman Tuhan yang menjadi bekal bagi kehidupan kita. Kita siapkan hati kita, saudara. Kita pujikan Yesus, Engkau adalah Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa Engkau, Tuhan. Haleluya. Ku ada karena Engkau. Tiada satu pun
sebentar lagi firman akan disampaikan. Buka hati kami saat ini mendengarkan firman. Melalui firman ini bisa menguatkan hati kami, bisa menguatkan jemaat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, Tuhan, yang susah dihiburkan melalui firman-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah melalui mulut hamba-Mu Roh Kudus yang sempurna membuka firman untuk kami semua. Tuhan, air hidup, bagi air kehidupan bagi kami selama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus telah memberkati kami semua. Kami serahkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua yang bergerak dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Kau diberkati Tuhan. Jemaat-Mu juga diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi buat kita semua dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur pada Tuhan, Bapak Ibu sekalian masih bisa melihat dan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena memang dengan adanya PPKM darurat ini, peribadahan harus di rumah. Atau mungkin lebih tepatnya beribadah di rumah dengan ibadah online, ya Bapak Ibu. Tidak masalah, yang penting kita masih bisa melihat dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Ini yang penting. Karena percayalah Bapak Ibu, suatu saat nanti firman Tuhan ini tidak bisa lagi kita dengarkan, ya. Seperti yang ada dinubuatkan di kitab Amos. Coba kita lihat kitab Amos. Coba buka Alkitab kita di dalam kitab Amos pasal yang ke-8 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Minta tolong istri saya untuk membacakannya. Kitab Amos pasal 8 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik ya, tolong istriku. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Coba Bapak Ibu perhatikan dari ayat ini. Maka dari itu saya berpesan kepada seluruh jemaat, baik yang saat ini melihat online, setialah mulai saat ini. Karena nanti firman Tuhan sudah tidak dapat lagi kita cari, karena memang sudah dinubuatkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk itu kita bersyukur kalau pada pagi hari ini biarpun secara fisik kita tidak berjumpa, tetapi yang terpenting Bapak Ibu bisa melihat dan mendengar firman Tuhan via online, itu sudah cukup. Karena menikmati hadirat Allah itu jangan kita batasi dengan di gereja saja Bapak Ibu ya. Hadirat Allah itu bisa kita nikmati dari hati kita yang sungguh-sungguh dalam kerinduannya dengan Tuhan. Makanya pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bersifat tematis, ya. Secara khusus satu paragraf atau satu perikop, tapi ini bersifat tematis, Bapak Ibu ya. Tema kita adalah mengasihi Allah yang sering terlambat. Allah yang sering terlambat dalam hidup kita. Terlambat menolong, terlambat datang pertolongannya, juga terlambat membela, terlambat memberi kesembuhan, terlambat memberi jalan keluar,
terlambat menghibur. Nah, kita akan perhatikan bersama-sama, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Terlebih dahulu coba kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Ya, Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 dan 38. Sekali lagi biar istri saya membacakannya, Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik. Saya ulang sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 dan 38. Ya, tolong istriku bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sekali lagi saya bacakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tidak mudah mengasihi Tuhan dengan seluruh totalitas hidup kita. Apalagi kemudian kita melihat bahwa Allah yang kita kasihi sungguh-sungguh, karena memang Allah sendiri meminta kita untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat, Allah sendiri seringkali terlambat. Sekali lagi, saya ulang, tanda kutip, Allah yang seringkali terlambat meminta kita untuk mengasihi Dia. Makanya ini saya katakan, ini tidak mudah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makanya pagi hari ini coba kita akan belajar sungguh-sungguh. Pertanyaan saya begini, sungguhkah Allah terlambat? Ini penting. Atau mungkin kita cuma basa-basi saja? Atau mungkin juga kita karena nggak berani mengatakan sejujurnya bahwa sungguh Allah itu seringkali terlambat. Coba cek diri kita, jangan bohong, juga jangan munafik ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena jujur aja, kita sebagai orang Kristen, seringkali kita berkata Allah tidak pernah terlambat. Allah selalu menolongku tepat pada waktunya. Apakah Allah tidak pernah terlambat? Atau Allah sungguh-sungguh terlambat? Ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Belajarlah berani kita berkata pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, harus punya keberanian untuk mengatakan bahwa Allah terkadang terlambat. Coba kita lihat kembali lagi Bapak Ibu di dalam kitab Kejadian. Coba kita lihat. Perhatikan ayat ini Bapak. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 9. Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9. Tolong istriku bacakan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Coba perhatikan di bagian ini Bapak Ibu. Apakah Tuhan terlambat? Kemana Tuhan ketika Adam dan Hawa harus bertempur dengan iblis yang mewakili oleh ular? Bapak Ibu, Adam dan Hawa ini bertempur dengan iblis melalui ular. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa? Setelah kerusakan terjadi, setelah dosa datang, setelah kejatuhan, Tuhan baru datang dan bertanya, "Di manakah engkau?" Bukankah ini terlambat Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik, sudah jatuh. Lalu Tuhan datang dan Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Makanya saya tanya, bukankah Allah terlambat? Di mana Allah ketika pertempuran sengit ini sedang terjadi? Tuhan terlambat atau tidak? Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bapak Ibu kalau perhatikan ayat ini Bapak Ibu, tentu ada pertanyaan di dalam hati kita. Di mana Allah ketika kita sangat membutuhkan? Coba Bapak Ibu, kok ternyata setelah kerusakan terjadi Tuhan baru datang dan mencari mereka, tetapi kejatuhan sudah terjadi. Betul? Kerusakan sudah terjadi.
sampai kemudian mereka harus diusir dari Taman Eden. Allah yang sering terlambat, tanda kutip. Perhatikan lagi Bapak Ibu, Kejadian 17 ayat 18 dan 19. Banyak ayat-ayat pendukung yang seringkali kita menafsirnya bahwa Allah itu terlambat. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 17 ayat 18 dan 19. Tolong istriku bacakan ya. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Stop dulu, Bapak Ibu. Salah satu hamba Tuhan pernah berkata begini, ini ayat perkataan yang kotor, ini ayat perkataan yang jahat, ini ayat perkataan yang gak benar dari Abraham. Tapi saya setuju Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 19. Tolong istriku bacakan ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Coba perhatikan di mana Tuhan. Kenapa Tuhan terlambat? Kerusakan sudah terjadi, baru Tuhan datang. Kenapa ketika Sarah menyerahkan kepada Abraham, memberi saran kepada Abraham, hampirilah hambaku Hagar, Tuhan tidak menghentikan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Padahal sekali lagi, Tuhan Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang mempunyai semua kuasa. Dia punya semua kemampuan. Allah punya semua kehebatan. Tetapi kenapa Allah tidak menghentikan? Yang menarik lagi Bapak Ibu, Tuhan diam selama berapa? 10 tahun. Setelah Abraham menghampiri Hagar, Tuhan diam. Bahkan seolah-olah langit ini membisu, surga ini seolah-olah berdiam diri. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Aneh memang terkadang cara Tuhan ya Bapak Ibu. Baru menghamili Hagar dan punya anak yang namanya siapa? Ismail, baru Tuhan datang. Betul? Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita belajar apakah benar Allah itu terlambat. Dan kita sudah banyak membaca ayat-ayat firman Tuhan, dan memang sepintas kita baca dari ayat-ayat tersebut, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Allah itu sering kali terlambat. Itu menurut kita. Barangkali begini Bapak Ibu, Abraham ini menerjemahkan begini, diamnya Tuhan itu bukti persetujuan. Betul? Seringkali kita begitu juga Bapak Ibu. Seringkali kalau Tuhan diam, seolah-olah Tuhan setuju. Seolah-olah Tuhan ini menyetujui kalau Hagar ini harus kuhampiri sebagai istri, supaya nanti lahirlah Ismail. Bukankah Allah terlambat? Lalu coba Bapak Ibu perhatikan perkataan Abraham yang buruk sekali, ayat 18b. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Kenapa Abraham ngomong begitu Bapak Ibu? Karena hati Abraham ini sudah melekat kepada Ismail. Hati Abraham ini sudah cinta kepada Ismail. Bayangkan 10 tahun. 10 tahun Bapak Ibu, bayangkan 10 tahun begitu dekat mereka, lalu tiba-tiba muncul Ishak. Coba bayangkan Bapak Ibu, akhirnya perkataan yang buruk ini muncul dari bapak orang beriman. Makanya ini memberi pertanyaan buat kita semua, di mana Tuhan? Kenapa terlambat? Kerusakan sudah terjadi, hati Abraham sudah melekat, lalu Tuhan larang apa yang diminta, apa yang diinginkan oleh Abraham, tapi datangnya terlambat. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Sudah jadian nih sama Hagar, sudah punya anak namanya Ismail, baru Tuhan larang apa yang diminta, apa yang diinginkan oleh Abraham. Tapi tetap saya mengatakan datangnya terlambat.
Makanya saya mau katakan Tuhan Allah sering terlambat. Dan kita diminta untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Allah yang sering terlambat. Makanya saya katakan tidak mudah, sungguh tidak mudah untuk mengasihi Allah sungguh-sungguh, tetapi Allah seringkali terlambat. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu mulai bingung. Ya benar juga ya. Ayo tutup Alkitab kita, berdoa dan kita pulang ya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Coba perhatikan ini baik-baik. Bapak Ibu, kita bisa tambahkan semua tokoh-tokoh di Alkitab. Saya percaya Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan itu seringkali terlambat. Contoh, saya berikan contoh. Coba Bapak Ibu perhatikan Sadrak, Mesak, Abednego. Dia dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Makanya saya memberi pertanyaan, kenapa Tuhan begitu terlambat? Orang-orang yang beriman kepada Tuhan harus nyemplung ke dalam api. Bapak Ibu tahu ceritanya Sadrak, Mesak, Abednego? Dua orang yang membuang mereka langsung mati seketika. Tapi tiga orang ini harus berjuang dengan tekanan, dengan depresi, stres, rasa takut yang luar biasa. Bapak Ibu masuk akal nggak? Bisa berpikir bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego saat itu Tuhan izinkan dia harus masuk di dalam dapur perapian yang sangat panas. Bahkan dua orang ini yang berusaha untuk menyemplungkan Sadrak, Mesak, Abednego, dia harus mati duluan. Karena apa? Panasnya api. Bapak Ibu jangan berpikir ketiga orang ini punya rasa tidak takut. Oh nggak bisa Bapak Ibu. Dia pasti depresi. Dia pasti ada rasa takut yang luar biasa. Pasti Pak. Coba Bapak Ibu, pertolongan Tuhan dilakukan di saat ketiga orang ini masuk dalam dapur perapian. Mau masuk aja stresnya tampil. Lihat api yang besar, dia harus jalan. Tidak ada seorang pun yang tegar. Saya yakin dan percaya, baru Sadrak, Mesak, dan Abednego nyemplung ke dalam api, baru Tuhan Yesus ada di sana. Firman Tuhan dikatakan ada orang yang keempat. Saya pastikan bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di mana Tuhan? Betul? Kenapa seringkali terlambat? Kenapa sudah nyemplung ke dalam api baru dia datang? Bukankah Tuhan ini adalah Tuhan yang seringkali terlambat? Belum selesai Bapak Ibu. Masih ada lagi Daniel. Daniel dengan gua singa. Kita bisa tambahkan lagi banyak Bapak Ibu, sungguh. Kalau kita bisa tambahkan lagi dari perjanjian baru, perjanjian lama, atau perjanjian lama terjadi perjanjian baru, waduh banyak. Belum lagi Daud. Daud dengan Batseba, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kerusakan yang diakibatkan oleh Daud, ada orang pemimpin besar. Bahkan firman Tuhan dikatakan Daud ini berkenan di hati Tuhan, tapi punya karakter yang buruk. Siapa namanya Bapak Ibu? Daud. Daud ini bukan hanya berzina, tetapi membunuh sahabatnya Uria. Coba Bapak Ibu, cara trik-trik dia membunuh itu, coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah kitab Mazmur, kitabnya Daud, pengakuan dosanya. Daud bilang apa? Kebenaranku kupelintir. Dia pelintir kebenaran begitu. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Padahal Daud ini berkenan di hati Tuhan. Daud ini Bapak Ibu, dia raja. Dia punya kuasa untuk menghampiri siapapun yang dia mau. Dia punya otoritas karena dia raja di zaman itu. Dia berhak mengambil istri siapapun yang dia mau. Dan itu memang kekuasaan raja di zamannya. Apa susahnya Daud? Sekali lagi, tinggal minta aja Bapak Ibu. Dia minta baik-baik, carikan perempuan yang cantik. Tapi pertanyaannya, di mana Tuhan? Kenapa dia terlambat? Setelah kerusakan terjadi, baru Tuhan datang tegur Daud melalui Nathan. Betul ya Bapak Ibu? Coba perhatikan baik-baik. Sedangkan Uria sudah terlanjur mati. Batseba sudah berzina berulang kali dengan Daud. Keteladanan Daud sudah rusak. Dia sangat berdampak diakibatkan dari perbuatan Daud.
kerusakan moral Daud begitu rupa, baru Tuhan datang. Makanya saya memberikan satu tema, mengasihi Allah yang sering kali terlambat. Tuhan yang sering terlambat, Tuhan yang minta dicintai dengan segenap hati, dengan segenap akal, dengan segenap jiwa, dengan segenap adalah Tuhan yang sering kali terlambat. Perhatikan sekali lagi Injil Yohanes, coba. Injil Yohanes pasal 2 ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau saya mau katakan Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama sangat banyak Bapak Ibu. Kita nggak akan selesai mendaftar semua Tuhan yang sering terlambat itu. Nggak akan selesai. Nah, coba kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 4. Tolong istriku bacakan. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Coba perhatikan. Ini perkawinan di Kana. Yesus ada di sana. Sudah jelas-jelas anggurnya sudah habis. Pemimpin pesta sudah stres karena memang anggur sudah habis, Bapak Ibu. Bahasa sederhananya saya mungkin ya, kalau di sini air aqua. Di rumah ini sudah nggak ada lagi air aqua. Kita ngadakan bedstone syukur, kita ngadakan ucapan syukur, aqua habis. Tapi Yesus berkata apa? Saatku belum tiba. Coba perhatikan. Kenapa begitu terlambat? Pesta sudah sampai dipermalukan begitu rupa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dipermalukan begitu rupa, tapi Yesus berkata saatku belum tiba. Inilah yang saya mau katakan, Tuhan yang sering kali terlambat. Coba lihat lagi Injil Yohanes 11. Banyak ayat yang mendukung, Bapak Ibu. Coba kita lihat lagi Injil Yohanes 11 ayat 4 dan 6 saja, ya. Yohanes 11 ayat 4 dan 6 saja. Tolong istriku bacakan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Stop. Faktanya Lazarus mati apa enggak? Mati. Lanjut, Mak. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Coba Bapak Ibu, sudah jelas tuh dari ayat-ayatnya. Tuhan yang sering terlambat. Kesedihan sudah terjadi, duka cita sudah semakin mendalam, kehilangan sesuatu yang mengerikan. Apalagi orang yang dicintai, rasa duka pasti ada yang mendalam. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sudah banyak orang berduka. Siapa bilang Tuhan tidak terlambat? Tuhan malah bilang begini, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Coba Bapak Ibu, sengaja. Bukankah Tuhan yang kita sembah, yang kita kasihi, bahkan dia menuntut kita untuk mengasihi dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa hatimu. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan, adalah Tuhan yang sering kali terlambat. Pertanyaan, apakah kita berani mengatakan dengan jujur bahwa Tuhan terlambat? Atau mungkin kita manis bibir saja, kita berkata Tuhan selalu tepat pada waktunya. Wow, keren sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Tuhan terlambat atau tidak? Ayo kita lihat lagi Injil Yohanes 5 ayat 5. Coba kita lihat Bapak Ibu. Ya, dengan cepat saja ayo kita lihat Bapak Ibu. Tolong istriku bacakan ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Coba Bapak Ibu, di kolam Bethesda itu Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Di kolam Bethesda itu Bapak Ibu, ada orang lumpuh. Berapa tahun? 38 tahun lamanya dia sakit. Lalu hari itu Tuhan Yesus menyembuhkan. Tapi pertanyaan saya begini, kenapa sih harus tunggu 38 tahun? Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika dia tidak disembuhkan, dia punya sumber penghidupan, betul ya? Karena dia sudah kebiasaan, Pak. Kebiasaan orang kalau sudah lumpuh, Bapak Ibu, sudah kebiasaan, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, sudah lumpuh berarti dia sumbernya itu adalah cuman meminta-minta kepada orang. Dia nggak punya skill, betul Bapak Ibu ya? Dia nggak punya kemampuan. Dia memang pengemis. Dia lebih produktif mengemis daripada dia harus berjuang dengan tubuh yang sehat, yang sempurna. Coba Bapak Ibu,
Dia memang pengemis. Dia menaruh ketergantungan kepada orang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tapi perhatikan baik-baik. Selama 38 tahun, hari itu dia harus sembuh. Dia tidak mengemis lagi. Itu berarti apa? Dia memulai kehidupannya yang baru. Betul? Dia memulainya dengan kehidupan yang baru. Dia gak punya skill, karena memang dia terlahir dari orang yang lumpuh. Bayangkan 38 tahun, lalu Tuhan dengan sekejap menyembuhkan. Pertanyaan saya, bukan faktor sembuhnya. Memang betul, dia disembuhkan, dia sempurna, dia bisa jalan. Tapi pertanyaan saya, dia harus lagi memulai pekerjaan dari nol. Coba Bapak Ibu, dia pasti mengerjakan ketinggalannya selama 38 tahun. Dia tidak punya keahlian. Dia harus bekerja keras menata kehidupannya, mungkin ingin membangun rumah tangga. Bayangkan, jungkir balik yang dia harus lakukan, karena dia bukan pengemis lagi. Dia sudah nggak lagi produktif. Kalau pengemis mungkin sudah pegangannya di sana ya, Bapak Ibu. Sehari-harinya dia di sana, tidurnya dia tidak pusing lagi, ya, tidak pusing lagi dia tidur di jalan, karena memang sudah lumpuh, tidak bisa jalan. Dia menaruh pengharapan kepada minta-minta kepada orang pengemis. Tapi saat 38 tahun disembuhkan, dari lumpuhnya dia bisa berjalan. Dia tentu mikir panjang. Dia harus cari duit pakai apa? Dia tidak punya skill. Dia tidak punya keahlian. Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang dia bisa selama lumpuh, dia bisa. Tapi pertanyaan saya, kenapa sih nggak dari kecil Tuhan sembuhkan dia? Kenapa harus tunggu 38 tahun baru disembuhkan? Makanya pertanyaan saya, bukankah Tuhan seringkali terlambat? Bapak Ibu tentu bisa bayangkan situasi orang itu, ya. Lebih baik dia tidak pernah sembuh, kalau saya mau katakan. Lebih baik dia tidak pernah sembuh, karena dengan begitu dia tetap produktif. Dia tetap punya penghasilan, betul ya Bapak Ibu? Dia pasti punya penghasilan. Tetapi begitu sembuh, dia dipaksa terburu-buru untuk apa? Beradaptasi lagi dengan yang apa sudah dia tinggalkan selama 30 tahun, 38 tahun. Dia harus belajar untuk mencari keahlian. Keahlian apa yang dia bisa dalam waktu sekejap? Coba bayangkan Bapak Ibu, kenapa Tuhan begitu terlambat? Bagian terakhir, sekali lagi, saya bisa daftarkan banyak di Alkitab bahwa Tuhan itu sering kali kita lihat terlambat. Tetapi kalau saya mau katakan, kalau kita daftarkan semua, percayalah, nggak ada waktu saya untuk menyampaikan satu persatu. Nggak ada waktu Bapak Ibu. Nah sekarang coba Bapak Ibu, kita lihat satu lagi, 2 Korintus 11. Coba kita lihat 2 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Coba tolong istriku bacakan 2 Korintus 11 ya, ayat 23 dan 24. Ya, tolong istriku bacakan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Coba. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ya. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan nggak tolong? Kenapa Tuhan nggak lepaskan rasulnya yang hebat ini? Kenapa Tuhan nggak hantam semua orang yang jahat? Lanjut ayat 25. Ya. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik stop. Gimana Tuhan? Kenapa Tuhan begitu terlambat? Rasulnya ini Bapak Ibu, ini rasulnya Tuhan harus mengalami semua penganiayaan fisik. Bukan penganiayaan fisik yang sederhana, tapi penganiayaan fisik yang luar biasa mengerikan. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Coba ayat 26, tolong bacakan. Ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamut, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Coba. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut,
dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Coba, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu lagi. Aduh, coba lanjut 27. Ya, lanjut. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Gimana Tuhan? Saya mau tanya, terlambat sekali ini. Tuhan sampai tidak kasih dia makan, sampai Paulus berkata kerap kali aku berpuasa. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengerikan ya. Aduh, mengerikan sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Gimana Tuhan? Aduh, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terjemahan yang paling tepat itu begini Bapak Ibu. Kerap kali aku ini terpuasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-28. Coba ayat 28. Tolong klik LCD ayat 28. Pak, tolong bacakan. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. 29. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Coba. Terus Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? 30 terus. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanmu. 31 terus. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Coba Bang, penderitaan yang bukan dusta ini. Lanjut 32. Coba turun 32. Ya. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. 33. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Coba Bapak Ibu, penderitaan yang bukan main-main, penderitaan yang sangat mengerikan. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai-sampai Paulus harus terpuasa. Bukan terpuasa karena dia mau berpuasa, tidak, tapi karena sudah tidak ada lagi yang mau dimakan. Halo, kenapa Tuhan terlambat menolong? Ini rasulnya sendiri harus terpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Gimana Tuhan? Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bapak Ibu masih percaya bahwa Tuhan Allah tidak terlambat? Allah selalu tepat waktu. Itu bahasa sok rohani. Maaf ya, seringkali kita katakan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Makanya saya katakan itu bahasa sok rohani. Kadang-kadang kita ini sok rohani, atau mungkin kita takut untuk mengatakan yang sejujurnya, untuk mengatakan apa adanya, atau mungkin kita juga nggak ngerti Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Tapi yang jelas ada miss di sini. Itulah yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Tuhan Allah yang seringkali terlambat, dan kita diminta untuk mengasihi Dia. Mengasihi Dia dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap untuk mengasihi Dia. Pertanyaan saya, gimana Dia? Seringkali kita bukannya minta pertolongan Tuhan, tapi Tuhan seolah-olah diam. Bahkan tadi saya sudah katakan seolah-olah langit itu membisu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya sungguh 100% Allah ada di sana. Yang setuju dengan saya katakan amin. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah tetap adalah Allah yang berdaulat. Allah tetap Allah yang maha kuasa. Dia tahu semua peristiwa dengan detail. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saya tetap yakin dan percaya, sungguh-sungguh saya yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Allah mengetahui segala sesuatu. Coba kita buka surat 1 Yohanes 3 ayat 20. Coba perhatikan ini baik-baik. Surat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-20. Tolong istriku bacakan ya. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Yes, Allah mengetahui tidak hanya setiap detik atau menit dalam kehidupan kita, namun segala sesuatu di sekitar kita. Wah, ini dahsyat Bapak Ibu.
Karena memang firman Tuhan mengatakan, ada lagi firman Tuhan yang mengatakan, tidak sehelai rambut pun dia tahu. Sampai jatuh pun rambut Bapak Ibu tidak akan pernah bisa jatuh tanpa seizin Bapa di surga. Wow, ini sepertinya berlebihan ya Bapak Ibu ya. Berlebihan sepertinya. Masa sehelai rambut pun tidak bisa jatuh tanpa seizin Bapa di surga. Tapi Bapak Ibu, kita mau mengatakan apa? Faktanya memang firman Tuhan mengatakan begitu. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha hadir, Tuhan Maha kuasa, Tuhan berdaulat dan berkuasa. Tidak ada satupun bisa bergerak di jagat raya ini tanpa kontrol dari Allah. Tidak ada satupun yang bisa bergerak liar. Semua ada di dalam kekuasaan Allah yang Maha besar dan Maha kuasa. Ini dahsyat Bapak Ibu. Bapak Ibu, Yesaya pun mengatakan Allah tidak hanya mengetahui segala hal di akhir sejarah, namun Ia juga mengetahui setiap pemikiran kita. Bahkan sebelum kita mengungkapkan sekalipun imajinasi liar kita, pikiran-pikiran kita yang kotor, pikiran-pikiran yang buruk, Dia tahu segala sesuatu. Hebat. Bahkan sampai rancangan-rancangan kita pun yang rusak, bahkan sebelum kita mengungkapkannya, Dia sudah tahu. Buka kita masuk 139 ayat 4. Ya, nanti saya jabarkan biar Bapak Ibu paham ya. Coba kita lihat. Kita Mazmur pasal 139 ayat 4. Tolong istriku bacakan. Coba perhatikan ayat ini. Ya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Coba. Hebat kan? Sebelum ini kita katakan ini. Seperti saya ini Bapak Ibu. Sekarang ini saya katakan kitab Mazmur. Dia sudah ada di sana. Padahal sebelum saya katakan ini, masih dalam kitab Kejadian yang tadi dari awal, Dia sudah tahu bahwa nanti saya akan katakan dalam kitab Mazmur. Dahsyat. Coba luar biasa Bapak. Kitab Mazmur 139 ayat 4 dikatakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Tuhan sangat mengetahui isi hati kita dari kejauhan. Tuhan bahkan melihat kita sejak dari kandungan. Yeremia mengatakan juga, Paulus juga mengatakan, Daud juga mengatakan. Hebat Bapak Ibu. Dari kandungan pun Dia sudah tahu. Dari minus tak terhingga, saya ulang sekali lagi, dari minus tak terhingga, Dia tahu segala sesuatu. Makanya saya mengatakan, Dia tidak bertumbuh, tidak pernah bertumbuh dalam pengetahuan. Pengetahuan Allah sempurna. Salomo juga mengungkapkan kebenaran ini dengan sempurna Bapak Ibu. Salomo mengatakan apa? Karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Wah hebat. Kalau begitu pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah Tuhan terlambat? Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Kita sudah tahu bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan terlambat? Apa sebenarnya yang terjadi? Kok Tuhan itu terlambat? Nah, sekarang kita akan masuk kepada poin-poinnya. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang pertama, begini, perhatikan baik-baik. Kenapa Tuhan itu terlambat? Yang pertama, catat ini baik-baik Bapak Ibu. Mengapa Tuhan terlambat? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Karena adanya perbedaan waktu. Saya percaya semua kita tahu kebenaran ini, bahwa ada perbedaan waktu antara waktu Tuhan dengan waktu kita. Ini penting Bapak. Perhatikan ini baik-baik. Ada perbedaan waktu antara waktu Tuhan dengan waktu kita. Makanya seringkali kita dengar waktu Tuhan bukan waktu kita. Yang sering dikatakan apa? Tidak sama. Saya percaya semua kita pasti tahu kebenaran ini. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak dari kita dengan rendah hati rela menerima kebenaran ini? Bahwa ada perbedaan waktu antara waktu Tuhan dengan waktu kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan begini Bapak Ibu. Waktunya Tuhan telah diperhitungkan dalam semua aspek. Ini penting Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekali lagi saya ulang, waktunya Tuhan itu telah memperhitungkan semua aspek penting lainnya.
Sedangkan waktu kita begitu lokal. Waktu kita ini lokal. Waktu kita ini sebenarnya sempit. Waktu kita ini sebenarnya terbatas. Makanya kita seringkali menganggap bahwa Tuhan itu terlambat. Kenapa? Karena bagi kita Tuhan itu begitu terlambat. Karena kita melihat waktu itu sempit. Ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Cara kita memandang waktu cuma satu titik. Apa contohnya? Satu titik. Ya di sini. Ini waktu kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau 1 jam ke depan, nanti jam 7 misalkan, kalau 1 jam ke depan, apakah kita tahu? Tidak ada yang tahu. Makanya saya katakan waktu kita ini cuma satu titik ini, di sini yang bisa kita lihat. Kalau kemarin, kalau tadi dari praise and worship disampaikan oleh hamba Bapak Iswayudi, dan ini sudah berlalu, betul ya Bapak Ibu? Sudah berlalu, sudah lewat. Kalau yang depan belum ada. Makanya Agustinus berkata, yang ke depan itu belum ada. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang kita sebut 1 minggu ke depan, apa itu? Gak ada. Apakah Bapak Ibu tahu kemarin minggu lalu waktu kita beribadah bahwa saya akan umumkan minggu depan tidak ada ibadah? Belum tahu kan? Karena minggu depan itu gak tahu. Gak ada yang tahu. Karena apa? Gak ada. 1 minggu ke depan itu kan cuma harapan-harapan yang ada di memori kita. Yang setuju dan saya katakan apa? Nah, sedangkan kita bagaimana bisa mengukur yang tidak ada? 1 jam ke depan aja belum ada. Bagaimana kita bisa bilang 1 jam ke depan masih ada? Bapak Ibu, 1 jam ke depan kita nggak bisa mengukur. Karena apa? Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak akan bisa mengukur, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya waktu kita ini sebenarnya waktu yang sempit. Waktu kita ini gini dan di sini di waktu kita. Cuman ini yang kita punya. Betul, Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu kalau nanti pulang di rumah renungkan baik-baik. Benar nggak? Waktu kita ya sekarang ini. Seperti nanti Bapak Ibu pulang sebentar lagi selesai, Bapak Ibu mikir, iya ya, kemarin apa tadi Bapak Gembala khotbah. Nah, itu berarti sudah berlalu kan? Waktu kita ya sekarang ini loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sementara Tuhan waktunya begitu global. Semua kerumitan, semua sejarah di dalam waktu, semua tingkah laku, perilaku di dalam waktu, semua Dia tahu dengan sempurna. Ini loh hebatnya Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena itulah sekali lagi Bapak Ibu, bagi kita Tuhan kadang-kala selalu terlambat. Kenapa saya katakan Tuhan itu kadang-kala bagi kita selalu terlambat? Karena kita memandang waktu begitu sempit. Waktu kita ini sekarang, di sini. Cuman ini yang kita punya. Jadi sekali lagi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kenapa Tuhan terlambat? Karena perbedaan waktu antara waktu Tuhan dengan waktu kita. Bapak Ibu, saya coba ingin mengasah pola pikir Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu pernah belajar tentang teori waktu. Bagi Tuhan tidak ada masa lalu. Bagi Tuhan tidak ada masa depan. Sekali lagi, contoh Bapak Ibu. Tanggal 25 Juli 2021 bagi kita masa depan. Masih minggu depan. Betul ya Bapak Ibu? Bagi Tuhan gak ada. Kenapa? Hidupnya Tuhan di luar waktu. Ini Bapak. Tuhan tidak pernah bilang, nanti minggu depan aku tolong engkau. Enggak. Tuhan cuma memberikan janji. Setiap perjalanan aku selalu menyertai dan memberikan pertolongan. Tapi tidak pernah tahu pertolongannya kapan. Karena Tuhan hidup di luar waktu. Sementara kita hidup ini di dalam ruang dan waktu. Kita ini seringkali terpenjara oleh waktu. Kita ini seringkali dibatasi oleh waktu. Tapi bagi Tuhan semua hari baik. Yang setuju dan saya katakan amin. Coba Bapak Ibu perhatikan ujian sekolah minggu. Ya, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan, betul? Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, betul? Hari Sabtu, harinya Tuhan. Semua hari, ya betul ya.
semua hari-harinya Tuhan colong. Karena Tuhan hidup di luar waktu. Karena bagi Dia tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Dia begitu global, Dia begitu rumit, dan Dia tahu semua pergerakan waktu, di dalam sejarah sekalipun, semua yang akan terjadi, semua yang sudah terjadi, Dia tetap ada di sana. Wah, ini dahsyat. Kalau Bapak Ibu memahami ini, percayalah, Bapak Ibu akan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sempurna. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi, tidak ada gap antara waktu Tuhan dengan waktu kita. Gap itu kita sebut sebagai Tuhan terlambat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik, kenapa Tuhan begitu terlambat? Karena ada perbedaan waktu antara waktu Tuhan dengan waktu kita. Karena waktu Tuhan sebenarnya menjadi waktu yang paling sempurna. Ingat baik-baik Bapak Ibu sekali lagi, kenapa Tuhan terlambat? Karena ada perbedaan waktu antara waktu kita dengan waktu Tuhan. Dan kembali lagi saya katakan bahwa waktu kita bukan waktu Tuhan. Ya, itu poin yang pertama. Lalu kita lihat yang kedua Bapak Ibu. Saya dengan cepat ya, karena poinnya cukup panjang Bapak Ibu. Ada 6 ya. Yang kedua, kenapa Tuhan terlambat? Karena perbedaan orientasi. Tadi yang pertama ada perbedaan apa? Waktu. Yang kedua, orientasi. Ada perbedaan orientasi antara Tuhan dengan kita. Kita cenderung berorientasi pada hasil, sedangkan Tuhan Yesus berorientasi kepada proses. Karena kita berorientasi kepada hasil, kita seringkali apa? Terburu-buru ingin berhasil, terburu-buru ingin secara produktif, kita ingin sekali lagi terburu-buru untuk menghasilkan sesuatu. Nah ini Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Sekali lagi, orientasi kita pada hasil, sedangkan Tuhan orientasinya kepada proses. Satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini. Saya tidak percaya dengan adanya percepatan dari pihak Tuhan. Bohong. Sekali lagi saya katakan, tidak ada. Tidak ada bagi Tuhan yang namanya percepatan. Tidak ada. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada percepatan dari pihak Tuhan. Tuhan justru menikmati proses. Walaupun waktu Tuhan memproses kita, percayalah, Dia pun juga terluka dengan perkataan kita. Dia pun juga terluka dengan pikiran kita yang salah. Mungkin kita menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Dengan tindak tanduk kita yang salah, dengan sikap kita yang salah, seringkali juga Tuhan terluka di sana. Tapi percayalah Bapak Ibu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menikmati proses. Segala sesuatu yang serba instan, karbitan, itu palsu, bukan produk dari Allah Roh Kudus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan pisang ya. Pisang kalau dipaksa matang dengan segera, pasti tidak enak dimakan. Tidak enak dimakan. Semua yang karbitan pasti tidak enak. Makanya saya mau katakan, jangan kau jadi orang Kristen yang karbitan. Ya, jadilah orang Kristen yang benar-benar orientasinya adalah proses. Ini penting. Jangan pikir Tuhan itu senang dengan percepatan. Ingat, sekali lagi saya ulang, jangan pikir kita itu melihat Tuhan itu senang dengan percepatan. Jangan percaya, itu tidak benar Bapak Ibu. Justru Tuhan itu pecinta proses. Karena kalau seorang diproses, seringkali mereka semakin dekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan ini pecinta proses. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik kenapa Tuhan terlambat. Karena orientasi kita berbeda. Berbeda dengan orientasi Tuhan. Orientasi kita merujuk kepada hasil, orientasi Tuhan merujuk kepada proses. Karena itu Bapak Ibu, perhatikan sekali lagi saya mengatakan, percepatan bukan dari setan. Percepatan itu setan. Sekali lagi saya ulang, percepatan itu bukan setan, tapi percepatan itu setan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Tuhan sekali lagi menikmati proses kita, walau dia harus terluka. Terluka karena kita, tidak masalah. Yang penting engkau jadi baik, engkau jadi benar. Wah, ini luar biasa. Bagi Tuhan sekali lagi, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bagi Tuhan, jawaban atas permohonan kita tidak sepenting proses yang harus kita jalani untuk mendapatkan. Ini poin penting supaya Bapak Ibu paham. Sekali lagi saya ulang, bagi Tuhan, jawaban atas permohonan kita tidak sepenting proses yang harus kita jalani untuk mendapatkan. Makanya sekali lagi saya katakan, Tuhan itu begitu concern dengan proses. Tuhan begitu menikmati proses kita. Tujuannya Tuhan, kenapa engkau diproses? Supaya engkau belajar sabar. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita diproses, ayo belajarlah kita bersabar. Jangan bilang Tuhan terlambat, tapi orientasi kita yang berubah dan harus berbeda. Karena ada perbedaan waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada perbedaan orientasi. Karena itu Bapak Ibu, ayo kita belajar bersama-sama ya. Bukan hanya berorientasi kepada hasil saja, tapi ayo belajar berorientasilah juga kepada proses. Karena Allah menikmati proses. Sekali lagi saya katakan, kekristenan, proses itu penting. Sekali lagi Bapak Ibu, bagi kekristenan proses itu pun penting. Mau semulia apapun sebuah orientasi kita, tetap proses untuk mencapainya perlu yang benar dan harus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sekali lagi, penyebab kenapa Allah seringkali kita melihat terlambat, karena ada perbedaan apa? Orientasi. Kita selalu berfokus kepada hasil, tapi Tuhan fokusnya kepada proses. Yang ketiga, apa penyebab Tuhan terlambat? Yang ketiga, penyebab Tuhan seringkali kita melihat terlambat adalah perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan ini yang membuat Tuhan itu seringkali kita lihat terlambat. Allah memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pembentukan karakter kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, perhatikan ini baik-baik. Apapun doa kita, apapun pergulatan hidup kita, apapun permohonan kita, dengarkan ini baik-baik. Di dalam sebuah kebutuhan dan permohonan kita, seringkali ada perbedaan tujuan. Tujuan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui dengan permohonan kita, melalui dengan pergumulan kita. Tuhan sebenarnya yang paling diutamakan adalah membentuk kerohanian karakter kita, atau membentuk karakter kerohanian kita. Nah, ini yang seringkali kita menganggap Tuhan ini seakan-akan terlambat. Karena memang di sini perbedaannya. Waktu engkau ada pergumulan, waktu engkau ada masalah, waktu engkau ada beban berat di dalam hidupmu. Perhatikan ini baik-baik. Tuhan membentuk lewat apa? Kesabaran dan ketekunan. Ini merupakan salah satu tanda kesalehan kerohanian kita. Makanya penting Bapak. Seringkali kita menganggap Tuhan itu terlambat karena banyak hal yang Tuhan mau ubahkan kita. Dia gak mau segera tolong kita, gak mau Bapak Ibu. Makanya saya mengatakan sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Kenapa Tuhan terlambat? Ya, karena memang Tuhan mau banyak hal ubahkan kita. Yang penting Tuhan mau kita belajar sabar, kita belajar tekun. Karena sekali lagi sabar dan tekun salah satu tanda kesalehan atau perubahan karakter kerohanian kita. Dan ini yang terpenting. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya katakan, tadi saya sudah katakan Bapak Ibu, Tuhan itu mudah untuk menjawab doa dan pergumulan kita. Tapi ingat, Tuhan mau kita berproses. Itu Tuhan. Nah, perbedaan tujuan inilah yang seringkali membuat kita merasa Tuhan itu terlambat. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, kesabaran dan ketekunan salah satu tanda pembentukan karakter kerohanian kita. Dan ini yang penting bagi Tuhan. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Ada satu nasihat dari C.S. Lewis, bagus sekali. Dia berkata begini,
Ketika engkau menikmati kenikmatan dari berkat-berkat Tuhan, Allah sebenarnya sedang berbisik kepadamu dan kamu mendengarnya dengan jelas. Ya, ingat baik-baik. Tetapi perhatikan, ketika kita mengalami tekanan, pergulatan hidup, kesulitan, permohonan doa yang belum dijawab, kita mengalami kepanikan, dan akhirnya apa? Kita ini menjerit. Kita ini berteriak sama Tuhan, sampai jeritan dan teriakan kita ini lebih keras dari suara Tuhan. Ini yang membuat kita sulit bisa mendengar suara Tuhan. Luar biasa, Bapak. Menurut C.S. Lewis, bukan Tuhan tidak ada. Waktu kita mengalami kesakitan, sebenarnya Tuhan sedang berteriak. Tetapi karena teriakan kita lebih keras, teriakan kita itu seolah-olah paling tajam, sehingga waktu kita menderita, waktu kita sakit, waktu kita punya banyak pergumulan, kita berteriak oleh karena apa? Diri kita antroposentris, berpusat kepada diri kita. Makanya sebenarnya teriakan kita ini sebenarnya lebih keras daripada suara Tuhan, sehingga waktu Allah berbicara keras, kita pun juga nggak dengar. Makanya tadi saya katakan, waktu engkau diberkati, kita mudah untuk mendengar suara Tuhan, betul? Tapi kalau kita dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam beban berat, jeritan dan teriakan kita ini jauh lebih keras daripada suara Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau kita punya jeritan yang keras, itu bertanda bukan karena Tuhan tidak ada, tapi karena teriakan kita lebih keras dari teriakan Tuhan. Padahal saya percaya Tuhan ingin melatih kita tentang kesabaran dan ketekunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan terlambat? Karena bagi Tuhan, kesabaran, ketekunan adalah hal yang terpenting untuk membentuk kerohanian kita melalui karakter ini. Maka dari itu ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa Tuhan terlambat? Kenapa Tuhan sengaja menunda beberapa waktu? Supaya kita belajar sabar dan belajar tekun. Percayalah Bapak Ibu, tanpa keterlambatan dari pihak Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang sabar dan tekun. Sekali lagi saya ulang, tanpa keterlambatan dari pihak Allah, kita tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang sabar dan tekun. Tuhan yang seringkali terlambat karena Dia punya tujuan. Kita sekarang lihat yang keempat, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan terlambat? Ini alasan saya yang keempat, yaitu belum jelasnya motivasi hati kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Waktu, sekali lagi, penantian itu dibutuhkan sebenarnya untuk Tuhan menguji motivasi dari permohonan kita. Seringkali kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan, kita memohonkan sesuatu, tapi sebenarnya kita belum mengerti motivasi hati kita. Ingat Bapak Ibu, Yeremia berkata apa? Betapa liciknya hati. Mungkin kita pikir kita berdoa, kita sudah tulus. Mungkin kita pikir kita berdoa, kita sudah benar. Tapi kenapa Tuhan masih menunda? Seolah-olah Tuhan terlambat, tapi sebenarnya keterlambatan Tuhan untuk menguji motivasi hati kita. Apakah motivasi hati kita ini berorientasi kepada diri kita sendiri atau berorientasi kepada Allah? Makanya Allah akan terus menunda. Dia akan terus terlambat sampai motivasi hati kita berorientasi kepada kerajaannya dan kemuliaannya. Ini penting. Sekali lagi, selama orientasi dari hati kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, hanya untuk kepada pergulatan kita sendiri, kita ini orang-orang yang egosentris. Percayalah, Allah akan terus terlambat dalam hidup. Hati-hati, Tuhan ingin selalu kebaikan harus kita lihat dari versi Allah, bukan kebaikan dari versi kita. Percayalah, begitu orientasi kita kepada Dia, percayalah, Dia akan bersegera menolong kita. Dia akan terus bergerak maju.
Ketika orientasi kita berubah kepada Dia, berubah kepada kerajaan, berubah kepada kemuliaannya, percaya Dia akan terus bergerak maju untuk menolong kita. Makanya pernah saya katakan begini Bapak Ibu, kalau permohonan kita hal rohani, percayalah Bapak Ibu, permintaan kita akan segera dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi saya ulang, kalau permintaan kita hal rohani, percayalah, permintaan dan permohonan kita ini akan segera dijawab. Tapi kalau permohonan kita ini hal-hal jasmani, permintaan kita ini ke hal-hal dagingnya, percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, engkau akan melihat keterlambatan jawaban Tuhan atas doa kita. Sudah, percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau permintaan kita hal jasmani saja, hal-hal daging saja, percayalah Bapak Ibu, kita akan seringkali melihat keterlambatan jawaban Tuhan dari doa-doa kita. Karena Tuhan tahu orientasimu hanya untuk kepentingan diri sendiri, dirimu sendiri. Makanya firman Tuhan berkata Bapak Ibu, kamu berdoa juga tapi tidak mendapatkan apa-apa, karena kamu salah berdoa. Karena kamu berdoa untuk nafsu, keinginan nafsu, keinginan diri kita sendiri. Makanya saya mau katakan, renungkan bagian ini Bapak Ibu, penting sekali. Tuhan kenapa seringkali terlambat? Karena seringkali Tuhan ingin memberikan penjelasan tentang motivasi hati kita. Ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Allah seringkali terlambat menolong kita, membuat Allah terlambat menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu orientasi, motivasi hatimu tentang doa kepada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang-kadang Tuhan tekan kita begitu rupa supaya semua yang ada di dalam hati kita ini muncul ke permukaan, lalu kita tahu apa isi hati kita. Masih ingat Bapak Ibu, waktu Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, waktu hampir Abraham mempersembahkan Ishak, lalu Tuhan berkata, stop, sekarang aku tahu isi hati. Perhatikan baik-baik, saya mau tanya, Allah baru tahu isi hati Abraham atau sebelumnya sudah tahu? Sebelumnya sudah tahu. Tapi kenapa Tuhan ngomong seperti itu? Supaya Abraham ini tahu, ini loh isi hatimu. Bahwa ternyata Abraham ini mencintai Allah. Abraham ini lebih mencintai Tuhan lebih dari anaknya. Jadi sekali lagi, tekanan begitu rupa ditekan kepada kita supaya muncul ke permukaan isi hati kita. Lalu diri kita sendiri tahu, oh iya ya, ternyata ini isi hati kita yang terdalam. Makanya saya mau katakan, seringkali Tuhan terlambat karena Dia ingin menguji motivasi kita. Waktu penantian itu dibutuhkan untuk menguji motivasi Bapak, Ibu, dan saya. Ada satu doa yang bagus Bapak Ibu, doa yang dinaikkan oleh Renor Nehur. Salah satu doa yang terkenal, dia berkata begini, Tuhan, berikan kepadaku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kuubah, dan hikmat untuk mengenal perbedaan. Hebat. Jadi dia minta supaya tenang, baik hal-hal yang bisa dia rubah maupun hal-hal yang tidak bisa dia rubah. Dia belajar untuk tetap tenang. Ayo Bapak Ibu, kita harus belajar menjadi pribadi-pribadi yang seperti ini, ya. Sementara kita belum mengerti motivasi hati kita, apakah hati kita, permohonan kita, pergumulan kita, doa-doa kita kepada Allah, apa motivasinya? Ini penting. Apakah hati yang begitu licik ini berorientasi kepada diri kita, atau berorientasi kepada Dia bagi kemuliaan dan kerajaan? Ini penting Bapak Ibu. Makanya bagus sekali doa dari Renor Nehur ini Bapak Ibu. Tuhan, berikan kepadaku ketenangan untuk menerima hal-hal yang bisa kuubah, keberanian untuk mengubah, dan hikmat untuk mengenal perbedaan. Luar biasa. Jadi sekali lagi, ini penting. Yang membuat Tuhan terlambat, karena Tuhan mau kita mengenal isi hati kita, mengenali motivasi kita. Lalu kita lanjutkan yang kelima. Kenapa Tuhan seringkali terlambat Bapak? Tuhan seringkali terlambat di dalam doa-doa kita. Jawabannya, karena Dia tahu apa yang baik bagi kita. Ini yang penting. Karena Tuhan berkata apa Bapak Ibu kasih Tuhan? Rancangan Allah adalah rancangan damai
sejahtera. Dia bukan merancangkan kecelakaan. Makanya seringkali kita mengatakan Tuhan terlambat menjawab doa-doa saya. Tidak. Kenapa dia terlambat? Bukan terlambat karena dia akan memberi apa yang baik bagi kita. Karena dia tahu. Ini seringkali kita mengatakan Tuhan itu terlambat. Padahal bukan. Tuhan itu terlambat, bukan terlambat karena Tuhan tahu apa yang baik bagi kita. Bapak Ibu perhatikan begini. Belum tentu kita tahu semua bahwa doa kita itu baik. Belum tentu. Betul? Sekali lagi saya katakan. Belum tentu kita tahu semua bahwa sebenarnya doa saya itu baik. Belum tentu. Ada banyak dari kita berdoa, memohon sesuatu, meminta sesuatu, tetapi kita tidak menyadari bahwa permintaan kita itu malah membuat petaka di dalam diri sendiri. Betul? Seringkali seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari permintaan doa-doa kita itu sebenarnya Dia tahu apa yang baik bagi kita. Makanya benar sekali dalam Pengamsal mengatakan banyak orang menyangka jalan itu lurus, tapi ujungnya adalah maut. Hati-hati Bapak Ibu, Tuhan tidak menginginkan kita ke dalam maut. Dia ingin terus dituntun kita sampai melihat destininya Allah. Ini dahsyat Bapak Ibu. Maka dari itu ayo coba belajar dan merenungkan hal ini Bapak Ibu. Seringkali kita ini berdoa oleh karena latah ya. Mungkin kita berdoa seringkali karena kebiasaan, karena lidah kita ini, mungkin juga karena tuntutan dunia yang jahat ini Bapak Ibu. Akhirnya seringkali tanpa kita sadari waktu kita berdoa, sebenarnya kita sedang memaksa Tuhan, ya, memaksa Tuhan untuk menggenapi apa yang kita inginkan, dan endingnya sebenarnya sangat merugikan kita. Seringkali kita ini nggak tahu apa yang baik buat kita, sehingga kadang-kadang waktu kita berdoa, menaikkan permohonan kepada Tuhan, kita menganggap doa kita ini sudah baik. Bapak Ibu, sekali lagi, Tuhan tahu apa yang baik bagi kita. Jawaban Tuhan atas permohonan kita seringkali tidak datang persis seperti apa yang kita mohonkan, tidak pernah sama. Karena apa? Karena Dia tahu yang paling baik buat kita. Sekarang kita lihat yang keenam, yang terakhir. Ya, kenapa Tuhan seringkali terlambat? Yang keenam, karena sebenarnya yang terikat dengan waktu itu kita, bukan Dia. Ini yang keenam. Kenapa Tuhan terlambat? Sekali lagi perhatikan, karena yang terikat dengan waktu itu kitanya, bukan Dia. Perhatikan kita aja Bapak Ibu, kita ini seakan-akan terpenjara oleh waktu. Batasan kita adalah waktu. Makanya sekali lagi saya katakan betapa kita ini dibatasi, betapa kita ini begitu terbatas. Oleh karena apa? Waktu yang membatasi kita. Makanya saya mengatakan aslinya kita ini terpenjara oleh ruang dan waktu. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kita ini seolah-olah terikat dengan waktu, tetapi Tuhan tidak. Tuhan lepas. Dari awal tadi saya katakan Tuhan itu di luar waktu. Tuhan itu tidak terikat dengan waktu. Makanya bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Kitalah yang selalu terlambat, menganggap Tuhan terlambat. Nah sekarang Bapak Ibu, apa solusinya? Penting Bapak. Solusinya begini. Mau tidak mau, kitalah yang beradaptasi dengan waktunya Tuhan. Bukan Tuhan yang menyesuaikan diri dengan kita. Bukan. Gak ada dan gak bakalan bisa. Sekali lagi biar Bapak Ibu paham, kitalah yang harus beradaptasi dengan waktunya Tuhan. Bukan Tuhan yang harus menyesuaikan waktunya dengan kita. Bukan. Dan itu tidak akan bisa. Karena sekali lagi saya katakan, kita yang terikat oleh waktu, kita ini sebenarnya terpenjara oleh ruang dan waktu. Sedangkan Tuhan bebas dan merdeka. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Makanya sekali lagi, kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan waktu Tuhan. Kita harus beradaptasi dengan kehendak Tuhan. Semakin cepat kita bisa beradaptasi dengan waktu Tuhan, beradaptasi dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Ini penting. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Justru saya mengatakan,
yang membutuhkan waktu untuk berjaga-jaga dan menanti jawaban atas permohonan kita itu, ya kitanya, bukan dia. Ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Yang membutuhkan waktu untuk berjaga-jaga dan menantikan jawaban atas permohonan kita, ya kita, bukan Tuhan. Karena kita yang terikat oleh waktu, karena kita yang terpenjara oleh waktu itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita dibatasi oleh waktu. Makanya sekali lagi, kita yang harus beradaptasi dengan waktunya Tuhan. Ini penting, ini solusinya. Tidak ada lain. Kalau begitu sesungguhnya begini Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah terlambat. Kitalah yang selalu terlambat. Coba Bapak Ibu, betul ya? Coba perhatikan baik-baik. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah terlambat. Kitalah yang selalu terlambat mengerti waktunya Tuhan. Kita seringkali terlambat untuk beradaptasi dengan waktunya Tuhan. Terlambat untuk beradaptasi dengan kemauan Allah. Bahwa Allah ini berorientasi kepada proses, sedangkan kita kepada hasil. Makanya saya katakan, kitalah yang terlambat untuk mau dibentuk oleh kehendak Allah yang Maha Kudus. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mulai pagi hari ini dengarkan ini baik-baik. Bapak Ibu pulang dari rumah, baca semua ayat-ayat tadi. Kita akan ketemu 6 hal ini penyebabnya. Kenapa kita menganggap Tuhan terlambat? Padahal sesungguhnya tidak. Waktu Allah selalu waktu yang paling sempurna. Tapi kitalah yang harus beradaptasi. Beradaptasi dengan waktunya Tuhan. Beradaptasi dengan tujuan Tuhan, beradaptasi dengan motivasi-motivasi Tuhan. Ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kitalah yang harus beradaptasi, bukan Tuhan yang beradaptasi terhadap waktu kita. Bukan. Karena kita sekali lagi, kita ini terikat dengan waktu. Kita ini harus menyesuaikan diri dengan waktu. Tapi sekali lagi, Tuhan hidup di luar waktu. Maka dari itu pesan saya pagi hari ini, ikutilah dan beradaptasilah dengan waktunya Tuhan, bukan menyesuaikan Tuhan dengan waktu kita. Jangan dibalik, dan hal ini tidak akan bisa. Yang tepat adalah kitalah yang menyesuaikan dengan waktunya Tuhan. Tuhan Yesus